Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul 10 ayat 43 berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu nama Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ayat ini ingin mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Oleh nama Yesus kita mendapat pengampunan dosa dari Allah. Namun meski keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, tidak semua manusia mau menerima berita pengampunan dosa ini. Sebagian besar manusia memilih jalannya sendiri, usahanya sendiri, upayanya sendiri untuk bisa menerima pengampunan dari Allah. Meskipun tampaknya usaha seperti itu adalah sia-sia, namun sebagian besar manusia memilih jalan yang demikian dan menolak berita pengampunan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Berkaitan dengan itu, saudaraku, ada sebuah kisah yang menarik di Louisiana, Amerika Serikat. Terjadi sebuah pengadilan yang tidak biasa dan menarik perhatian seluruh warga negara. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1982. Seorang pria dijatuhi hukuman mati karena ia membunuh keluarganya. Saat ia duduk di kursi penantian, para pengacaranya berusaha keras untuk memintakan pengampunan kepada pemerintah. Mereka menggunakan segala cara agar kliennya dapat diselamatkan nyawanya. Ketika detik-detik hukuman mati itu tiba, semua upaya dan harapan agar kliennya tersebut dibebaskan dari hukuman mati memudar. Usaha mereka gagal total. Namun entah apa yang terjadi, saudaraku, tepat pukul 11.30, setengah jam sebelum narapidana itu dieksekusi, pemerintah Louisiana mengeluarkan surat pengampunan atas terdakwa. Mendengar berita itu, semua pengacaranya bersukacita dan begitu semangat untuk menyampaikan kepada klien mereka. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, saudaraku. Pria tersebut menolak pengampunan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, tepat pukul 12 tengah malam, para eksekutor mengikatnya di kursi gas dan beberapa saat kemudian pria itu meninggal. Mendengar berita ini, seluruh warga di bagian negara itu sangat terkejut. Orang itu memperoleh pengampunan, namun dia memilih untuk mati. Akibat peristiwa itu, dengan segera terjadi perdebatan hukum yang seru di kalangan pengadilan Louisiana. Orang itu diampuni karena pemerintah menawarkan pengampunan, atau ia diampuni karena ia menerima pengampunan itu. Perdebatan itu bahkan terjadi di tingkat pengadilan tinggi, saudara. Akhirnya, oleh pengadilan diputuskan bahwa pengampunan itu tidak berlaku kecuali diterima oleh yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Allah menawarkan kita kehidupan kekal lewat pengampunan dalam nama Yesus. Namun manusia berdosa itu menolak untuk menerima pembebasan dan pengampunan dari Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kemudian orang-orang yang menolak Allah itu dihukum mati atau mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, itu bukanlah kesalahan Allah. Mereka sendirilah yang menentukan nasib mereka. Karena mereka menolak untuk diselamatkan dan memilih untuk binasa. Mungkin kita bertanya-tanya, seperti publik di Louisiana itu bertanya-tanya, mengapa orang itu menerima pengampunan tapi menolaknya? Jawabannya jelas,
karena memang orang itu ditentukan untuk binasa. Binasa bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi binasa oleh keputusan mereka sendiri yang menolak kasih karunia Allah, yang menolak pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jika dalam perjalanan kekristenan kita menemukan orang-orang yang kemudian menolak Allah, menolak kasih karunia dan menolak Kristus, tidak perlu heran saudara-saudara, karena pada dasarnya orang-orang itu telah ditentukan binasa oleh keputusan mereka sendiri. Hari ini berita pengampunan dosa itu ditawarkan kepada Anda. Apakah Anda mau menerimanya atau menolaknya? Andalah yang menentukan. Karena itu saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah jika kita diberikan kemampuan untuk merespon berita ini dengan menerima pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Dan biarlah kita senantiasa tetap tinggal di dalam nama itu, sampai seluruh rencana Allah yang baik itu dinyatakan di dalam hidup kita. Maka sekarang saudaraku, tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan, setialah kepada Tuhan, dan janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Allah sampai kita nanti masuk ke dalam keabadian sesuai dengan janji yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur karena kasih-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu dan menerima pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Tolong kami, jagai kami, agar kami tetap tinggal di dalam nama itu, sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih